Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب كتاب عقيدة العوام، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya taufik, kemampuan berbuat taat. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulan indallahi tabaraka wa taala. Kita pada pertemuan sebelumnya telah menjelaskan tentang dua bait nazam terkait dengan Isra dan Mi'raj, yaitu bait nazam ke-47 dan bait nazam yang ke-46 dan bait nazam yang ke-47. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra. Kemudian selanjutnya wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Ini sudah kita jelaskan. Malam ini insyaallah kita akan menjelaskan satu bait atau mungkin setengah bait nazam yang ke-48 masih terkait dengan Isra dan Mi'raj. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga yang menjelaskan, yang membahas, mengkaji tentang salah satu mukjizat teragung yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizatul Isra wal Mi'raj. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Min ghairi kaifin wanhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Min ghairi kaifin, min ghairi kaifin. Kemarin sedikit saya sampaikan dan malam ini insyaallah akan saya sampaikan agak detail bahwa para ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pada saat beliau dimi'rajkan sampai ke atas Sidratul Muntaha, apakah beliau melihat Allah ataukah tidak? Paling tidak ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang disampaikan oleh As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sama sekali tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Yang dilihat oleh Rasulullah di atas sana adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Setelah sebelumnya beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di Mekah, di atas muka bumi. Kemudian pada saat Mi'raj, Rasulullah juga melihat Jibril dan mendekat ke Jibril sampai dekat sekali. Nah, jadi pendapat yang pertama terkait apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj, menyatakan pendapat yang pertama ini menyatakan Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Dan ini adalah pendapat As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Pendapat yang kedua adalah pendapat sahabat terkemuka, tarjumanul Quran, mufassir, ahli tafsir di kalangan para sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan para ulama yang lain yang mengikuti beliau. Pendapat beliau mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj dengan hatinya, sebagaimana hal itu diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Allah bukan dengan mata kepala beliau, tetapi dengan hati beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kemampuan dengan kemahakuasaannya. Ia memberikan kekuatan dan kemampuan pada hati Nabi Muhammad untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya para ulama yang sependapat dengan Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa Allah yang maha kekal itu tidak mungkin dilihat dengan mata yang fana. Ini kan mata yang fana ini. La yural baqi, la yura al-baqi illa bil 'ainil baqiyah. La yura al-baqi, la yura Allahu al-baqi illa bil 'ainil baqiyah. Allah yang maha kekal tidak mungkin bisa dilihat kecuali dengan mata yang kekal. Mata yang kekal itu nanti ketika orang-orang mukmin berada di surga, Allah akan memberikan kepada mereka jasad yang kekal. Begitu juga mata yang merupakan salah satu anggota badan manusia itu juga dijadikan kekal. Nah, di sanalah nanti umat Islam, ya, para penduduk surga akan diberi kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dengan rinci, tetapi di antara seluruh nikmat yang Allah anugerahkan, jadi nikmat di surga itu ada 2 macam, ya. Ada 2 macam. Ada nikmat yang umum berlaku untuk semuanya, dan ada nikmat yang khusus yang hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang bertakwa. Di surga, calon penduduk surga itu kan tidak semuanya orang soleh, tidak semuanya orang yang bertakwa. Umat Islam itu kan mati dalam keadaan yang bermacam-macam. Semuanya pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Umat Islam seluruhnya akan masuk ke dalam surga, asalkan dia mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Baik mantan pencopet atau dia mati ketika mencopet, tapi umat Islam dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi pencopet, perampok, pembegal misalkan, penzina, pelaku zina, peminum minuman keras, peminum minuman yang memabukkan, pengedar narkoba, ditangkap polisi, didor, mati dalam keadaan melakukan dosa, dan dosanya dosa besar, tapi dia umat Islam.
pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, seluruh penduduk pada akhirnya itu maksudnya ada sebagian di antara mereka yang dimasukkan dulu ke neraka, ya kan? Kalau dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, di pengadilan akhirat dosa mereka tidak diampuni, maka dimasukkan dulu ke neraka. Tetapi pada akhirnya setiap orang yang mati dalam keadaan membawa iman pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi penduduk surga itu bermacam-macam, tapi semuanya orang Islam. Semuanya adalah orang yang mati dalam keadaan beriman. Karena orang yang mati dalam keadaan non-Islam, orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka di akhirat pasti tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ada nikmat yang umum dan ada nikmat yang khusus. Nikmat yang umum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua penduduk surga. Apakah dia mantan pencopet, mantan pembegal, mantan pelaku dosa besar, asalkan dia mati dalam keadaan beriman, di surga dia akan merasakan nikmat yang umum ini. Apa itu? Hidup terus, tidak mati, muda terus, tidak akan tua, sehat terus, tidak pernah sakit, bahagia terus, tidak akan merasakan kesusahan, kesumpekan, kerisauan, kegalauan, kekhawatiran selamanya. Ini nikmat umum yang akan dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Baik penduduk surga yang dulunya hidup di dunia, dia adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh, wali, nabi, ataukah bukan, semuanya merasakan ini. Kemudian nikmat yang bagian kedua adalah nikmat-nikmat yang khusus, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk surga yang bertakwa, yang soleh, yang wali, yang nabi, yang rasul, ya, ulama amilun, para syuhada dan lain sebagainya, dan semacam mereka, orang-orang yang tingkatannya tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. A'adattu, kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, apa? A'adattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan kenikmatan di surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak terbayangkan dalam benak pikiran seseorang. Nah, ini nikmat-nikmat yang khusus yang berbeda dengan nikmat umum tadi yang berlaku untuk semua penduduk surga. Nikmat khusus ini hanya diberikan oleh Allah, ditujukan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah khusus kepada orang-orang penduduk surga yang soleh, yang bertakwa sewaktu mereka hidup di dunia. Nah, nikmat yang paling agung yang dirasakan oleh penduduk surga adalah apa? Melihat zat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah tanpa tempat, tanpa serupa, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan. Makanya disebut nikmat yang paling agung. Di sanalah para penduduk surga akan melihat Allah. Allah yang kekal akan dilihat oleh para penduduk surga dengan mata yang kekal. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, di dalam sebuah hadis. Ya, pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Allah sebelum kalian mati. Jadi Allah tidak akan bisa dilihat dengan mata yang fana ini di dunia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Di dalam riwayat yang lain, la tudammuna fi ru'yatihi, tanpa tasydid dalam satu riwayat mimnya, kemudian dengan tasydid dalam riwayat yang lain. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kama tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, di malam 15. La tudammuna fi ru'yatihi, kalau dibaca dengan dhammah maka artinya adalah kalian tidak akan berdesak-desakan
tidak akan menyakiti satu sama lain dengan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang, kemudian mereka mengatakan apa? Oh, ternyata Allah itu sama dengan bulan. Enggak, jangan salah paham. Rasulullah sama sekali tidak menyamakan antara Allah dengan bulan dalam hadis ini. Coba perhatikan hadisnya. Sesungguhnya kalian, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat di surga kelak sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Para ulama mengatakan bahwa yang diserupakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah apa? Ar-ru'yah bir-ru'yah. Bukan tashbihullah bil qamar, bukan, tapi tashbihur ru'yah bir-ru'yah. Tashbihu ru'yatillahi bi ru'yatil qamar fi al-wuduh, ya. Jadi yang disamakan, yang diserupakan di dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melihat Allah itu sama dengan melihat bulan pada malam purnama. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal kejelasannya, dalam hal keterang-benerangannya, dalam hal tidak ada keraguan-raguan. Para penduduk surga ketika melihat Allah, mereka tidak ragu bahwa yang mereka lihat adalah Allah. Sebagaimana kita ketika melihat bulan pada malam purnama, apakah kita ragu bahwa yang kita lihat adalah bulan? Bulat gitu, besar gitu, masa kita ragu bahwa yang kita lihat adalah bulan? Jadi hadis ini tidak menyamakan antara Allah dengan bulan, bukan. Jangan salah paham. Tapi yang diserupakan di dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara ru'yatullah dengan ru'yatul qamar lailatul badri. Dalam hal apa? Dalam hal kejelasannya. Yang disamakan, yang diserupakan adalah melihat Allah bagi para penduduk surga kelak di surga itu sama jelasnya dengan apabila kita melihat bulan pada malam purnama. Kita nggak ragu-ragu bahwa yang kita lihat adalah bulan. Nah, ini jangan salah paham. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilihat nanti di surga dengan mata yang kekal, ya. Dijelaskan di situ la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah, karena Allah itu bukan berupa benda, maha suci dari bentuk, bukan merupakan bentuk tertentu, ya, tidak berada di suatu tempat. Tanpa tempat Allah dilihat oleh para penduduk surga, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa berada di suatu tempat, tidak dengan berhadapan-hadapan, ya, antara penduduk surga dengan Allah. Makanya itu merupakan kenikmatan yang paling agung. Kalau Allah, seandainya Allah berupa bentuk, apa nikmatnya melihat bentuk? Apa nikmatnya melihat sebuah benda? Ya, karena Allah itu bukan berupa benda, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dikhayalkan, tidak berada di suatu tempat, tidak berbentuk, tidak berukuran, tidak bisa dikhayalkan sama sekali. Maka melihat Allah bagi para penduduk surga adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling istimewa yang Allah anugerahkan kepada para penduduk surga. Jadi kembali ke masalah Mi'raj, di dunia Allah tidak akan dilihat dengan mata kepala, ya. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Allah tapi dengan hatinya, ya. Jangan mengatakan dalam hatinya, enggak, dengan hatinya. Bifuadihi, ra'a rabbahu bifuadihi, 2 kali. Pada saat Mi'raj Rasulullah melihat Allah, kata Abdullah bin Abbas di tafsir Al-Qurtubi, dilihat itu 2 kali dengan hatinya, bukan dengan mata kepala beliau, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang diikuti oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nurul Dhalam Syarah Manzumah Aqidatil Awam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dibayangkan, dengan mata kepala beliau. Ini merupakan kekhususan yang Allah berikan khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberi kemampuan dan keistimewaan
dapat melihat Allah dengan mata yang fananya, dengan mata yang faniyah ya, bukan dengan mata kekalnya. Dan ini hanya beliau yang dianugerahkan, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu. Tapi pendapat yang sesuai dengan nas ya Al-Qur'an itu adalah pendapat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Rasulullah atau Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj itu dengan apa? Dengan hatinya. Min ghairi kaifin. Min ghairi kaifin dalam nazam bait nazam ya. Min ghairi kaifin. Bait nazam yang keberapa? 48. Min ghairi kaifin, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa sifat-sifat makhluk, tanpa bisa dikhayalkan, tanpa cara-cara yang dipahami oleh makhluk ya. Idla takayyufa lahu subhanahu la min qabili tahayyuzin fi jihatin minal jihatis sitti. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala min ghairi kaifin. Dari segi apa min ghairi kaifin? Tanpa bisa dibagaimanakan itu dari segi apa saja? Pertama, min qabil tahayyuzin fi jihatin minal jihatis sitti. Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berada di suatu arah tertentu. Tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan ataupun belakang. Wala min qabili tasawwurin wa tashakkulin fi jismin. Dan Allah dilihat tanpa berukuran, tanpa ukuran, tanpa bentuk. Ya, dalam sebuah benda misalkan atau berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah dilihat tidak seperti itu. Wala min qabili bu'din bimasafatin bainahu wa bainar ra'i. Dan juga tidak ada jarak. Bukan berarti dekat gitu, enggak. Tidak ada jarak sama sekali. Artinya jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh sama sekali. Tidak ada antara Allah dengan Rasulullah yang melihatnya. Kalau saya melihat kalian ada jarak. Mbak Nana 1 meter, Mas Afif 1,5 meter, itu yang di belakang itu 2 meter misalkan ya. Yang paling belakang 10 meter dari saya, ada jarak dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Nah, Allah dilihat oleh Rasulullah tanpa jarak, maha suci dari jarak. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari jarak. Jadi yang pertama tadi apa? Tanpa arah. Allah dilihat oleh Rasulullah pada saat Mi'raj berdasarkan pendapat Ibnu Abbas ya, tanpa arah, Allah tidak berada di suatu arah tertentu. Kemudian yang kedua, tanpa bentuk, tanpa ukuran, Allah dilihat oleh Rasulullah pada saat Mi'raj tidak berbentuk sama sekali karena Allah maha suci dari bentuk kecil, bentuk sedang, bentuk besar, sama sekali Allah tidak berbentuk, tidak berukuran. Kemudian yang ketiga, Allah maha suci dari jarak. Allah dilihat tanpa jarak, kalau kita mengatakan tanpa jarak itu kan artinya dekat sekali gitu ya, sudah dekat sekali, soulmate, nggak berjarak sama sekali, teman karib ya, kemana-mana selalu berdua, nah, baik secara fisik maupun secara maknawi. Ini tidak berjarak sama sekali antara Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam arti tidak berjarak dekat secara fisik, enggak ya, tetapi apa? Allah maha suci dari semua jarak dekat, jarak jauh. Karena yang dilihat, karena antara yang melihat dengan yang dilihat itu kalau sama-sama makhluk, maka ada jaraknya. Karena yang dilihat adalah pencipta makhluk, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlaku bagi Allah jarak. Kemudian wala min qabili mana tadi? Al-muqabalah bainahu wa bainar ra'i. Tidak berhadapan-hadapan. Kalau saya dengan makhluk, antara saya makhluk dengan kalian sebagai makhluk, ketika saya melihat kalian, maka ada jarak, ada muqabalah. Saya berhadapan-hadapan dengan kalian, kalian berhadapan-hadapan dengan saya. Ini adalah
melihatnya makhluk kepada makhluk. Karena yang dilihat adalah Allah. Pada saat Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dan Allah tidak berhadapan-hadapan dengan beliau. Tidak berlaku baginya muqabalah, ya, berhadapan-hadapan. Bal ra'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi fuadihi syarif min duni an yalhaqallaha ta'ala takayyufun aw yatra'a alaihi taghayyurun aw yajri alaihi zaman. Ya, Allah dilihat oleh Rasulullah pada saat Mi'raj tanpa bisa dibayangkan sama sekali. Tidak dikenai perubahan sama sekali, tidak berlaku baginya perubahan zaman. Au yahullu fi makan. Allah tidak menempati suatu tempat. Au yattasifa bi sifatin lam takun lahu. Atau kemudian Allah bersifat dengan sifat baru yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Misalkan, ya, ini semuanya maha suci Allah dari ini semuanya biwajihin minal wujuh, ya, dari semua segi. Tidak sama antara Allah sang pencipta dengan makhluk. Tidak bisa disamakan antara Allah dengan makhluk. Intinya apa? Nggak bisa dibayangkan. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, dengan penglihatan yang nggak bisa dibayangkan. Allah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dikhayalkan. Tinggal sedikit. Nah, ini rupanya sudah jam 8 ya. Sedikit lagi. Li'anna alladhi kayyafal kayfa wa huwa Allahu la kayfa lah, kama qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali didatangi oleh beberapa orang Yahudi. Mereka bertanya, "Aina Allah?" Sayyidina Ali menjawab apa? "Innal ladzi ayyana al-aina la yuqalu lahu aina," atau la aina lah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tempat, maka tidak boleh dikatakan dia di mana. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tempat, maka tidak ada tempat baginya. Wa innal, kemudian mereka bertanya lagi, kaifallah, Allah itu bagaimana? Kata orang-orang Yahudi. Sayyidina Ali menjawab, innalladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa, atau innalladzi kayyafal kaifa la kaifalah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan sifat-sifat makhluk. Al-kaif itu adalah kullu makana min sifat al-makhlukin. Segala sifat makhluk itu disebut kaif. Sesungguhnya Allah yang menciptakan sifat-sifat makhluk, maka Allah maha suci dari sifat makhluk. Atau tidak boleh dikatakan tentangnya bagaimana. Pertanyaan bagaimana itu salah alamat kalau ditujukan kepada Allah. Pertanyaan di mana itu juga salah alamat kalau ditujukan kepada Allah. Pertanyaan di mana itu hanya bisa ditujukan untuk sesuatu yang menempati suatu tempat atau arah, yaitu makhluk. Pertanyaan bagaimana hanya bisa ditujukan untuk sesuatu yang memiliki sifat-sifat makhluk. Sedangkan Allah adalah sang pencipta sifat-sifat makhluk. Jadi la kaifalah, Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk, ya. Min ghairi kaifin, hanya ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan minggu depan. Sedikit lagi kitab ini akan kita khatamkan insyaallah. Tentang Isra Mi'raj mungkin tinggal 1 atau 2 pertemuan, setelah itu khatimah, setelah itu penutupan, ya. Setelah penutupan kemudian tumpengan insyaallah, kendurenan, ya, tasyakuran, nanti nyembelih kambing atau ayam gitu ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.